membangun hubungan dengan kita adalah hubungan rahmat. Maka hendaklah kita membangun hubungan dengan anak-anak kita juga dengan ya hubungan rahmat. Ya kita tahu itu. Ya tapi sulit sekali. Saya bawaannya itu kalau anak nggak nurut tuh emosi, marah gitu ya. Ya pokoknya pengen dia itu sadar, dia cepat berubah. Nah ini yang kemudian sering hadir di kita. Ya jadi tadi nggak sabaran. Ya bawaannya pengen emosi. Nah gimana cara meredamnya? Ya saya tahu sih tadi kita harus memulai pendidikan anak kita dengan cinta dan kasih sayang. Tapi ya sulit itu. Itu ya teorinya begitu, tapi sulit untuk kita amalkan. Nah, gimana caranya biar mudah? Ya, gimana caranya biar mudah? Berarti tadi ya kita merasa butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita bisa hidup di alam rahim, kita bisa hidup di dunia, kita bisa hidup dengan baik di alam kubur nantinya insya Allah, dan bahkan di akhirat untuk masuk surganya Allah kita butuh rahmatnya Allah. Nah, berarti bagaimana sih cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, ya, kasih sayangilah apa-apa yang ada di bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ya akan berusaha mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah? Maka menjadikan diri kita menjadi pribadi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap makhluknya Allah saja ya kita diperintahkan untuk lemah lembut, ya untuk kasih sayang, ya untuk cinta. Apalagi kepada makhluk yang terbaik, yaitu manusia. Bahkan manusia kafir sekalipun, bahkan manusia yang ngaku Tuhan sekalipun. Ya lihatlah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk datang kepada Firaun. Ya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakan kepada Firaun ya dengan perkataan yang lemah lembut. Dan kelemah lembutan ini adalah sesuatu yang bersumber dari rahmat kasih sayang. Ya, semoga dia bisa mengambil pelajaran atau menjadi seorang yang punya khosyah, ya seorang yang punya rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya kepada manusia yang selevel Firaun saja, ya ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lemah lembut. Ya untuk lemah lembut. Apalagi kepada kafir yang dia tidak mengaku sebagai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Harusnya lebih lemah lembut lagi. Kepada Fir'aun saja lemah lembut, apalagi yang tidak seperti Fir'aun. Nah, kepada orang kafir, ya kita diperintahkan lemah lembut, apalagi kepada saudara sesama Muslim. Kepada saudara sesama Muslim saja kita diperintahkan untuk lemah lembut dan kasih sayang, apalagi kepada kerabat kita yang dia juga Muslim, ya punya hak saudara seakidah, punya hak saudara, ya karena hubungan kekerabatan. Nah terhadap kerabat saja, ya kita diperintahkan untuk kasih sayang dan lemah lembut. Ya apalagi ya terhadap mereka yang tinggal di rumah dengan kita, ya keluarga inti kita yang tinggal satu rumah dengan kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Ya maka harusnya lebih lembut lagi, ya lebih sayang lagi. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah seorang yang paling baik ya buat keluargaku. Jadi kenapa Rasulullah SAW bisa selembut itu? Ya bahkan kepada ya semua ciptaan Allah. Karena beliau membutuhkan rahmat Allah, dan agar mendapatkan rahmat Allah berarti harus lemah lembut. Nah hadirkan itu. Ya ketika kita sedang mendidik anak-anak kita, ketika muncul ya emosi, ya muncul kemarahan ketika mendapati anak-anak kita tidak seperti yang kita inginkan. Ya kita hadirkan dalam diri kita, ya anak kita itu makhluknya Allah.
Dan kalau kita rahmat sama dia, kita lemah lembut sama dia, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Ya, berarti kita butuh rahmatnya Allah, dan untuk mendapatkan rahmatnya Allah kita harus baik dengan makhluknya Allah. Dan anak kita makhluknya Allah. Makanya kalau dengan orang lain saja kita bisa lemah lembut, apalagi terhadap anak kita. Ya, jadi kalau kemudian kita pahami ya tentang kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah, ya, dan terhadap orang di luar rumah, ya kita saja kita bisa berbuat baik dan lemah lembut, kenapa tidak bisa ya kepada anak-anak kita. Nah, ini yang menjadikan kita tidak mudah emosi ketika ya mendidik anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena dia makhluknya Allah, dan kalau kita lemah lembut dengan dia, ya kita mengasihi dia, ya kita rahmat kepada dia, maka Allah berikan rahmat kepada kita. Dan itu yang kita butuhkan. Ya, itu yang kita butuhkan, dan itu bisa menetralisir emosi kita. Ya, bisa menghilangkan amarah kita. Dan yang kedua, ya cara yang bisa kita gunakan adalah kita sadari. Ya, tugas kita itu hanya mengajarkan. Ya, perkara dia berubah jadi baik atau tidak, itu murni Allah yang membolak-balikan hati dia. Kalau kita kemudian mengintervensi haknya Allah, yang ada adalah kemudian hati kita ya merasa sempit, merasa dongkol. Kenapa? Karena itu di luar kapasitas kita. Maka justru seakan kita mengambil perannya Allah ketika kita ya kemudian paksakan anak kita harus baik dengan cara apapun. Ya, padahal Allah itu hanya melihat amal seseorang, bukan hasil. Ya, orang tua itu tugasnya mendidik anak-anaknya. Perkara nanti seperti apa hasilnya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang nabi yang gagal didik keluarga. Kenapa? Karena tolok ukurnya bukan keluarganya jadi baik atau tidak, tapi apakah dia menjalankan ya tugas sebagai pendidik ya dengan baik atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Kalau kita ternyata sudah menjalankan tugas kita selaku orang tua, ya dalam pendidikan anak-anak kita, ternyata hasilnya tidak sesuai, sabar saja. Ya, justru kemudian tadi kita bersikap lembut kepada dia karena ya kita butuh rahmatnya Allah. Ya, walaupun terkadang sikap rahmat itu ya tidak selalu wujudnya adalah kelemah lembutan. Terkadang ada ketegasan, ya terkadang ada hukuman, tapi itu nanti ya sesuatu yang sangat jauh. Tapi kalau kemudian di awal pendidikan yang kita munculkan adalah ar-rahmah wal hub, yang sebagaimana diterangkan oleh Syekh Adnan Taharif. Dan rahasia Rasulullah SAW menjadi seorang yang sangat lembut adalah karena beliau terikat dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.